Apa usaha kalian bila akan memindah benda yang cukup besar dan mempunyai massa yang besar pula? Apakah akan meniru seperti tayangan di video ini? Atau kalian punya cara lain dengan bantuan alat? Sudah pasti akan memerlukan bantuan alat. Nah, alat yang digunakan untuk membantu mengangkat benda ini akan kita bahas di materi ini ya, di video ini yang berjudul usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dipelajari oleh siswa kelas 8, antara lain kelas 8. Saya tunjukkan dulu peta konsepnya, materi apa saja yang dibahas pada usaha dan pesawat sederhana. Ini yang akan kita pelajari lebih dulu adalah usaha. Jadi nanti di usaha kalian akan mempelajari gaya dan perpindahan. Setelah itu baru mempelajari pesawat sederhana. Karena usaha di sini adalah sebagai pengantar untuk masuk materi pesawat sederhana. Baik, kita mulai. Untuk usaha, bisa kalian perhatikan ada mobil mogok. Tentunya kalian akan berusaha bagaimana supaya mobil itu berjalan, dirangsang dengan dorongan, atau akan memindah meja. Ini adalah suatu tindakan yang disebut usaha. Jadi apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya. Jadi maksudnya pengertian usaha sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Contoh, orang mendorong meja, bisa kalian perhatikan. Mendorong itu adalah gaya. Gaya yang bekerja pada benda meja. Gaya mendorong meja, gaya yang bekerja pada meja. Terus orang mendorong mobil, berarti tenaganya manusia mendorong itu adalah gaya yang bekerja pada mobil. Begitu ya. Nah, menyebabkan benda berpindah, pasti bisa kalian perhatikan, mobil berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Kalau gayanya ke arah kanan, maka bendanya akan bergerak ke arah kanan. Kalau gayanya bergerak ke arah kiri, maka bendanya akan bergerak ke arah kiri. Itu maksudnya adalah benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan arah gaya. Atau secara matematis bisa ditulis seperti ini. Nah, W bisa diartikan perkalian gaya dengan segaris dengan perpindahan. Ya, dimana W adalah usaha, F itu adalah gaya, S adalah perpindahannya benda. Gitu ya. Perpindahan tentunya kalian masih ingat, sudah dibahas pada materi gerak lurus. Perpindahan adalah perubahan posisi benda atau perubahan kedudukan awal dan akhir dalam arah tertentu. Ya, ini saya jelaskan lagi. W usaha itu perkalian gaya dengan gaya yang segaris dengan perpindahan, di mana gayanya disimbolkan dengan F dengan satuan Newton dan perpindahannya, jarak perpindahannya simbolnya S dengan satuan meter. W-nya usaha itu dengan satuan Joule. Mengapa dengan Joule? Usaha adalah punya arti lain, itu sebagai perubahan energi. Maka seorang melakukan usaha itu telah terjadi perubahan energi, ya, yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas. Kimia dalam bentuk makanan, karbohidrat. Kita makan karbohidrat itu sebagai sumber energi. Ya, karbohidrat yang sudah diubah menjadi gula itu adalah energi kimia. Apabila kita
tubuh kita bergerak, misalkan mengangkat benda, mendorong benda, maka energi kimia tersebut berubah menjadi energi panas. Maka usaha di sini satuannya joule. Joule adalah satuan SI untuk energi. Gitu ya. Mengapa W usaha mempunyai satuan joule? Joule adalah satuan internasional untuk energi. Nah, ini adalah W sama dengan F kali S. Ini untuk bentuk usaha yang arahnya horizontal, seperti contoh mendorong meja, mendorong lemari, itu kan horizontal. Mendorong mobil horizontal, ya, jadi ke arah mendatar. Ini rumusnya W sama dengan F kali S. Baik, untuk memperdalam materi usaha dalam bentuk arah horizontal, kita latihan soal. Irfan mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Irfan? Ini ya gambarnya. Irfan mendorong mobil. Diketahui dulu 100 Newton adalah F gaya. Mobil berpindah sejauh 2 meter berarti S 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Irfan? Berarti ditanya W. Nah, W punya rumus F kali S, tinggal masukkan aja, berarti 100, F nya 100, S nya 2 ya, jadi 100 kali 2 200. F punya satuan Newton, S meter. Nah, Newton kali meter sama dengan Joule ya. W satuannya Joule. Oke, jadi usaha yang dilakukan Irfan sebesar 200 Joule. Oke, yang berikutnya, materi yang berikutnya ya, materi yang berikutnya, usaha yang arahnya vertikal. Jadi perlu kalian ketahui orang misalkan memindah benda itu tidak selalu mendatar, bisa juga dalam bentuk diangkat. Berarti kan kalau diangkat itu arahnya vertikal. Bisa perhatikan di gambar, di animasi. Jadi usaha tidak harus selalu horizontal ya, memindah benda tidak harus horizontal, bisa juga dinaikkan, diangkat. Nah, ini adalah usaha yang arahnya vertikal. Itu punya rumus W sama dengan M kali G kali H ya, dimana M itu adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan Newton per kilogram, H adalah ketinggian, punya satuan meter. Kita latihan soal. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Ya, benda naikkan, diangkat, itu kan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Artinya apa? Benda akan selalu jatuh ke bawah karena apa? Tertarik oleh bumi. Tidak ada benda diangkat terus jatuhnya ke atas, kan tidak ada. Jadi benda yang diangkat akan jatuh ke bumi, berarti dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi tergantung tempatnya. Misalkan di tempat terjadi mengangkat benda itu 10 Newton per kilogram. Caranya seperti biasa diketahui. Massa 2 kg adalah masanya, ketinggian ada H, ya adalah H 3 meter, gravitasi 10 Newton per kilogram. Ditanya W, kita punya rumus W adalah M kali G kali H, tinggal dimasukkan ya, M nya 2, G nya 10, hanya 3, berarti 60, W 60 Joule. Oke, besarnya usaha orang tersebut mengangkat benda adalah 60 Joule. Baik, kita masuk materi berikutnya. Ini saya beri contoh adalah mengangkat benda ya, mengangkat benda yang manual, yang tradisional. Mungkin karena terpaksa tidak ada alat bantu. Apa yang kalian rasakan? Tentunya akan
merasa yang jelas kesulitan. Tenaga yang dibutuhkan, usaha yang dibutuhkan juga terlalu besar. Nah, apa usaha kalian? Apakah usaha manusia? Bisa dibantu dengan alat seperti ini ya. Ada hand pallet atau juga dengan gerobak dorong. Nah, gerobak dorong, hand pallet ini adalah contoh dari yang namanya pesawat sederhana. Jadi kalian tentunya sering melihat pesawat. Pesawat itu umumnya pada anak-anak gambarannya pesawat terbang ya. Tidak anak-anak. Pesawat itu kalian menyapu dengan alat sapu. Sapu itu juga pesawat sederhana ya. Kemudian menggunting. Gunting itu juga adalah alat yang termasuk pesawat sederhana. Nah, mari kita bahas apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Ya, kita akan membahas materi berikutnya, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dibuat manusia dan digunakan kembali untuk manusia, yaitu untuk apa? Mempermudah, membantu pekerjaan manusia dengan tujuan melipat gandakan gaya atau kemampuan atau menghasilkan gaya yang lebih besar, sehingga energi yang dikeluarkan oleh manusia dengan alat tersebut itu lebih sedikit, atau untuk menghasilkan keuntungan mekanik ya. Nanti kita perhatikan apakah keuntungan mekanik itu apa. Tujuan yang lain dari pesawat sederhana adalah meringankan angkat beban, pasti ya, mengubah arah gaya yang dilakukan, membantu benda akan dipindah ke arah mana ya, menempuh jarak yang lebih jauh. Jadi dengan menempuh jarak yang lebih jauh, energi yang digunakan manusia itu lebih sedikit, tapi menghasilkan gaya yang lebih besar alatnya. Itu maksudnya menempuh jarak yang lebih jauh. Memperbesar kecepatan, dengan jarak lebih jauh kecepatannya lebih besar. Itu tujuan menggunakan pesawat sederhana. Nah, sebelum mempelajari tentang pesawat sederhana, saya beri gambaran materi pesawat sederhana itu apa saja. Ada pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, ada roda berporos. Jadi pesawat sederhana itu ada 4 macam. Pengungkit itu bisa disebut tuas. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, pengungkit jenis 3 atau jenis tuas 1, tuas 2, tuas 3. Ada juga bidang miring, ada katrol, ada roda berporos. Nah, semua jenis pesawat sederhana tersebut memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi sama-sama berfungsi mempermudah kerja manusia atau untuk menghasilkan keuntungan mekanik. Apa itu KM? Keuntungan mekanik adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu dapat menggandakan gaya. Begitu ya. Kita mulai dari tuas atau pengungkit. Kalian tentunya pernah bermain jungkat-jungkit. Ini adalah contoh dari salah satu tuas atau pengungkit ya. Memiliki 3 titik. Ada titik kuasa ya, ini tempat melakukan usaha, tempat untuk melakukan angkat benda. Ada titik beban, ini adalah tempat beban diletakkan, tempat beban diangkat. Kemudian saya tunjukkan diangkat itu yang apa, anak panahnya ke atas ya karena terangkat, sedangkan kuasa itu melakukan usaha. Jadi titik kuasanya akan menurun. Dengan titik kuasanya menurun, maka titik beban akan terangkat. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi kuasa menurun, menekan ke bawah, maka beban akan terangkat. Kemudian ada titik tumpu, tempat pesawat ditumpuk. Kemudian di antara titik tumpu, jarak antara titik tumpu ini ya, jarak antara titik tumpu dengan beban itu disebut, diberi nama lengan beban.
Kemudian jarak antara titik tumpu dengan kuasa itu diberi nama LK, lengan kuasa. Paham ya? Nah, saya gambarkan secara skematis seperti ini ya. Ini adalah W-nya ya, atau titik bebannya. Ini adalah F, titik kuasa. Ini titik tumpu. Ini lengan beban. Lengan beban itu berarti jarak antara titik tumpu dengan beban. Kalau LK adalah jarak lengan kuasa ya. LK lengan kuasa berarti jarak antara titik tumpu dengan kuasa. F gaya kuasa, gaya yang mengangkat beban ya. Jadi tuas ini ya, atau pengungkit ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengangkat beban dengan gaya yang lebih kecil. Jadi ada kuasa, yaitu gaya yang diperlukan mengangkat beban atau titik kuasa ya. Kemudian ada lengan kuasa, jadi yaitu jarak titik tumpu dengan kuasa. Beban W atau gaya beban ini yang harus diangkat. Lengan beban yaitu jarak antara beban dengan titik tumpu. Paham ya? Oke, itu bagian-bagian atau komponen-komponen pada pengungkit atau tuas. Nah, bisa kalian perhatikan ini, tidak harus kuasa itu di sebelah kiri, bisa juga sebelah kanan, tergantung mana yang mengangkat dan mana yang diangkat. Yang mengangkat adalah titik kuasa, yang diangkat adalah titik beban. Nah, ini ya, ini beban ada di sebelah kiri, gaya ada di titik kuasa ada di sebelah kanan ya. Oke, jenis tuas itu ada 3 macam. Ada jenis 1 di mana titik tumpunya ada di tengah, ada di antara titik beban dengan kuasa. Kemudian jenis 2, titik beban ada di tengah antara titik kuasa dengan titik tumpu. Jenis yang ketiga, K, kuasa ada di tengah, titik kuasa ada di tengah, berarti berada di antara titik tumpu dengan titik beban. Untuk mempermudah, jenis tuas ada 3 macam. TBK. Jenis 1 T, artinya apa? Titik tumpu ada di tengah. Jenis kedua B, berarti artinya apa? Beban ada di tengah. Jenis ketiga K, berarti kuasa ada di tengah. Caranya menghafal seperti itu, TBK ya. Bisa kalian perhatikan, ini ada gambar-gambarnya. Ini titik tumpu, contohnya jungkat-jungkit. Ini gerobak dorong, bebannya ada di tengah ya. Ini ya, kuasa, ini kuasanya orang gayanya kuasanya di tengah itu ya. Itu maksud 3 macam jenis tuas. Kita bahas yang pengungkit golongan 1. Pengungkit golongan 1 ada gunting, ada pita rambut, ada tang ya, ini ada penjepit kertas, ada palu. Itu jenis golongan 1 ini ya. Paham? Sekarang kita materinya golongan 1. Ini golongan 2 ya. Ini golongan 2, ini contohnya. Maaf, ini golongan 2 ya. Bisa kalian perhatikan. Gerobak dorong ya. Kemudian pembuka botol, hand rem ya. Itu ya tentang contoh pengungkit golongan 2. Sekarang golongan 3 ini. Nah, ini penjepit kertas ya. Nah, ini ada skrup, pacul dan sebagainya. Penjepit golongan 3. Nah, sekarang kita lanjut komponen tuas. Ada titik tumpu, ada titik lengan LK, ada lengan beban, ada gaya, ada beban, ada keuntungan mekanis. Nah, tuas itu punya rumus ya. Perhatikan, KM sama dengan W per F, di mana W adalah beban, F adalah kuasanya, gayanya, gaya yang mengangkat beban.
atau bisa menggunakan rumus LK per LB sama dengan W per F, atau kalau dibuat perkalian silang nih ya, maka LK kali F W kali LB. Ini bisa dipakai tergantung permintaan soal ya. Kita coba latihan soal. Perhatikan gambar ya. Hitung berat beban yang harus diangkat tuas tersebut serta keuntungan mekanisnya. Bisa kalian perhatikan di sini gambar, berarti ini adalah nilai F, nilai gayanya ya. Ini apa? Kalau ini kuasa berarti LK. LK-nya berapa? 5. Kalau ini W beban berarti ini adalah LB, berarti ini LB-nya. Ya. Jadi kalau jarak antara titik tumpu dengan kuasa berarti LK. Kuasa F. Kuasa mengangkat benda, kuasa F gaya mengangkat benda. Kalau jarak antara titik tumpu dengan beban berarti ini LB, berarti ini LB-nya. Ini W-nya, W-nya yang ditanyakan. Oke, sekarang diketahui F-nya 100 Newton, ya enggak? LK-nya 5 meter, LB-nya 2 meter. Yang ditanya apa? W dan KM. W punya rumus. Nah, apa? Kita ambil di sini yang perkalian silang. Ya. Kita mainkan matematikanya. Ya, kita mainkan matematikanya, berarti W punya, kita masukkan dulu aja enggak apa-apa. Mencari rumusnya W dulu juga enggak apa-apa. Kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu. LK sudah ada. Kalau komponen-komponen yang sesuai dengan rumus ada, tinggal masukkan dulu enggak apa-apa. LK-nya berapa? 5. F-nya berapa? 100. W yang ditanyakan, LB-nya 2. Nah, berarti 5 ke 3. Kita lanjutkan ya. Yang ditanyakan kan W. W kali 2 kan 2W. Yang ditanyakan W berarti W-nya pindah ke ruas kiri. Ya, ini bahasa matematikanya seperti itu. Kalau yang ditanyakan biasanya dipindah ke kiri. W kali 2 kan 2W. Dibawa ke sini ya. Karena sama, tidak ada pergantian simbol, tidak ada. W2 2 kali W 2W, 5 kali 100, 5 kali 100, hanya pindah posisi saja ya, hanya pindah posisi, nilainya sama. Ini 2W, ini 5 kali 100, jadi nilainya sama, hanya pindah posisi. Mengapa kok 2W dipindah? Karena W yang ditanyakan, berarti 2W nilainya 500, yang ditanyakan W nya saja. Nah, baru ini 2W kan 2 kali W sama dengan 500, yang ditanya W, 2 nya dipindah, 2 kali W. Nah, karena ini 2 kali W ini perkalian, 2 nya dipindah menjadi bagi, berarti W sama dengan 500 dibagi 2 ya. Ingat bahasa matematika, 2W berarti 2 kali W sama dengan 500. W-nya dipegang karena yang ditanyakan W, 2-nya disuruh pindah ke ruas kiri. Karena di sini perkalian, maka diubah menjadi pembagian. 500 dibagi 2. Jadi ketemu berapa W-nya? 250 Newton. Ya, W ketemu 250 Newton. Nah, sekarang ditanya KM. Lah, KM W sudah ketemu, tinggal masukkan aja. W-nya 250. Ya. 250 Newton, F-nya 100 Newton. Iya kan? Newton dibagi Newton habis kan. KM tidak punya satuan. 2,5 KM-nya. Paham? Insya Allah paham ya. Jadi KM ketemu 2,5. Keuntungan mekanisnya. Sekarang berikutnya adalah katrol. Ya, katrol itu ada 3 macam. Ada katrol tetap tunggal ya. Ini di sini FB itu bisa disebut W karena ini beban, titik beban. Jadi
Katrol juga punya 3 titik. Ada C titik kuasa, itu ini ya. Ini titik kuasa, jadi yang menarik. Dimana kalau katrol tetap tunggal, ini saya jelaskan dulu titik-titiknya ya. Ini adalah C titik kuasa yang menarik ya, diberi simbol F ya, FK, gaya kuasa. Kemudian ini adalah titik tumpu ya, atau porosnya. Ini adalah titik beban. Bagaimana yang katrol tunggal bebas? Sama, ini ada kuasanya yang menarik, ini adalah titik tumpunya. Ya, titik tumpunya ya. Ini adalah titik bebannya. Ini katrol, satu katrol tetap dan satu katrol bebas atau gabungan, atau disebut majemuk, katrol majemuk ya. Bebannya ini ya, titik tumpunya ini ya, titik tumpunya, kuasanya adalah ini talinya. Ini ya. Nah, sekarang saya jelaskan yang lainnya, konsep yang lainnya. Di sini tertulis FK sama dengan FB. FK ini gaya kuasa, ini gaya beban, W-nya. Untuk katrol tetap tunggal, nilai gaya kuasa sama dengan nilai beban. Itu ya. Kemudian mengapa disebut katrol tetap? Karena katrolnya tidak pindah tempat ya, di sini aja. Hanya satu, terus tetap tidak pindah tempat ini. Makanya disebut katrol tetap. Itu ya. KM-nya hanya satu. Jadi KM-nya juga tetap satu. Artinya apa? Tidak membantu usaha manusia. Kalau bebannya 50 Newton, ya gayanya 50 Newton. Jadi tidak ngaruh apa, gaya alat bantu ini tidak ngaruh. Karena apa? Gaya beban yang ditarik sama dengan apa, gaya yang menarik. Gitu ya. Hanya membantu mempermudah menggunakan saja. Membantu mempermudah menggunakan. Sekarang yang katrol tunggal bebas. Tunggal bebas, tapi ini bisa pindah-pindah. Bisa pindah tempat. Bisa, kalau ini ketarik maka kan dari awalnya di bawah akan terangkat. Makanya disebut katrol tunggal bebas, karena bisa pindah tempat ke atas. Nah, ini W, FB itu W ya, bebannya, gaya beban. Nah, FK-nya, nilai FK-nya itu setengah beban. Tuh ya. Yang katrol tetap, gabungan katrol tetap dengan katrol bebas. Nah, FK-nya itu juga sama nilainya, setengah FB beban. Ya, gaya beban, gaya kuasa. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak. Untuk lebih mudahnya, perhatikan ini. Saya tunjukkan animasi untuk katrol tetap. Perhatikan, ini sudah saya jelaskan tadi. Katrolnya tetap, kedudukannya hanya ada di sini saja, makanya disebut katrolnya tetap ya. Nilai F-nya sama dengan nilai F ya. Kalau mengangkat ini beratnya 2 kilo ya, tetap F-nya merasa mengangkat 2 kilo. Jadi gaya kuasanya sama dengan gaya beban. Nah, KM-nya punya rumus F per F, karena nilai F dengan W dengan F sama kan berarti 1. Pembagian dengan angka yang sama kan berarti 1. Berarti KM-nya 1, KM-nya tetap. Makanya disebut katrol tetap. Paham ya? Yang berikutnya ini katrolnya yang jenis katrol apa namanya ini ya, katrol bebas. Nah, ini karena bisa pindah tempat ya, ini dari bawah ke atas bebas. KM-nya harusnya maaf ya,
Ada yang mengatakan W per F sama dengan 1 selama talinya, ya, selama tali yang terkait pada poros itu 1. Ya, ini kalau contoh di gambar ini apa, W dengan F sama nilainya anak-anak selama tali yang digunakan adalah 1. Jadi keuntungan mekanis katrol bebas tunggal sama dengan 1 selama jumlah tali yang terkait pada katrol 1. Nah, itu ya. Yang berikutnya ini katrol majemuk, KM-nya sama dengan W per F sama dengan X. X itu adalah jumlah tali yang terkait pada sistem katrol. Nah, misalkan ini ya, ini jumlah talinya berapa nih ya, bisa dihitung dari ini, bisa yang ini jangan dihitung, ini gaya jangan dihitung. Jadi mulai dari ini nih 1, atau kita bisa dari sini juga boleh 1 2 3 4, atau bisa dari sini 1 ya 2 3 4. Berarti ini KM-nya 4. Bisa dengan menghitung jumlah talinya saja. Ini berapa? 1 2 3 1 1 2 3 4, atau secara urut boleh 1 2 3 4. Yang ini juga sama 1 2 3 4. Jadi KM-nya kalau untuk katrol majemuk tinggal menghitung talinya atau menghitung porosnya, katrolnya ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, baik, kita untuk membantu memahami soal, kita latihan soal. Berapakah gaya yang dibutuhkan Hani untuk mengangkat air dengan berat 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di samping? Tentunya kalian dengan melihat katrol ini berarti katrol jenis berapa? Katrol jenis apa? Katrol tetap tunggal, ya enggak? Katrol tetap tunggal. Nah, W-nya berapa? 50 Newton. Air nih ya. Ini 50 Newton. Ini Hani mengangkat air dengan berat 50 Newton. Berarti W-nya 50 Newton. Nah, KM-nya pastilah 1. Ya, KM-nya 1. Ini ya. Karena apa? Nilai W dengan gaya sama. Ini dengan ini sama. Ini sudah apa namanya, di katrol tetap. Ditanya F. Kalau kalian sudah punya patokan, tidak usah mencari rumus. F-nya karena nilai F sama dengan W, berarti F pasti 50 Newton. Coba kita cek dengan rumus. EKM sama dengan W per F. Nah, secara matematis untuk mencari W berarti kan berapakah gaya yang dibutuhkan Hani? Berarti kan ditanya W-nya kan. Oh, gaya ya, ditanyakan gayanya. Kita bisa menggunakan perkalian silang untuk mencari gaya. KM per 1 kan sama dengan W per F. Nah, berarti KM kali F, W kali 1. Punya rumus berarti KM sama dengan F kali W. Ya, yang ditanya F-nya kan ya. Berarti F W per KM, perkalian silang, matematikanya dimainkan. Berarti F sama dengan W per KM. Kita masukkan aja. W-nya 50, KM-nya 1. Nah, 50 Newton. Jadi, kalau kamu sudah paham bahwa katrol 1 ya, maksudnya katrol tetap itu nilai W sama dengan nilai F sama. Kalau sama tinggal menjawab aja. Kalau W-nya 50 Newton berarti F-nya 50 Newton. Berapa? Ditanya lagi enggak dengan menggunakan hanya gayanya ya. Nah, jadi kan untuk keuntungan mekanik katrol tetap itu sama dengan 1 kan. KM-nya 1. Jadi katrol tetap tunggal itu tidak menggandakan gaya, tidak menggandakan kuasa, tidak membantu manusia, hanya
membantu mempermudah menggunakan ya. Jadi gaya kuasa sama dengan gaya beban. Oke, saya tekankan sekali lagi, kalau sudah paham ini, katrol tetap ya, ditanya F, W, kalau F nya diketahui langsung aja sama menjawabnya ya. Kalau yang diketahui ditanya F, nah W kan sama dengan F ya, nilainya sama kan ya. Oke, paham ya, insya Allah. Contoh yang kedua, oh ya, bisa tekankan W sama dengan F untuk katrol tetap. Yang berikutnya ini nilainya sama, yang saya ganti bentuk katrolnya. Berapakah gaya yang dibutuhkan Hani untuk mengangkut air dengan berat 50 Newton dengan menggunakan katrol di samping? Sekarang katrolnya model ini. Nah, diketahui W-nya berapa? 50 Newton. KM-nya 2 kan ini. Talinya berapa? 1, 2. Ini jangan dihitung, ini kuasa ya, ini dengan kuasa ini. Hitung KM-nya 2. Ditanya gaya. Nah, gaya mainkan jadi rumus ini ya. W-nya F jadi W per KM, W-nya 50, KM-nya 2, jadi 25 Newton. Nah, itu ya. Sekarang masuk bidang miring. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan usaha manusia mengangkat benda ke atas, misalnya sering digunakan pada saat mengangkut benda dipindah ke mobil. Tentunya menggunakan alat bantu bidang miring supaya mempermudah. Jadi bidang miring ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan benda yang berat, bisa dari truk atau ke mobil ya. Nah, ini konsepnya bidang miring ya. Jadi ini gambarannya bidang miring. Di bidang miring itu ada komponen-komponen. Ini adalah W ya, atau gaya beban. Ini gaya beban ditarik ya. Ini gaya kuasa yang menarik. Di gaya beban yang mendorong ke atas. Ini adalah gaya kuasa yang menarik dari bawah ke atas. Sedangkan ininya, sisinya ini ya, ini adalah L, panjang bidang miring. Ini H, ketinggian ya, ketinggian. Nah, keuntungan mekanik punya rumus W ya, FB kan beban per F kuasa sama ya, W per F sama ini ya kan. Atau bisa juga dicari dengan L per H, panjang bidang miring per ketinggian. Atau kadang L ada yang memberi nama S per H juga boleh. Ini ya, ini rumusnya. Bisa dipahami? Kita latihan soal. Nah, misalkan nih, perhatikan gambar ya. Bidang miring di samping, jika besar gayanya adalah 60 Newton. Nah, ini besar gaya menarik 60 Newton. Tentukan KM dan berat bebannya ini berapa. Diketahui ya. KM itu mencari KM-nya dulu. KM itu punya rumus W per F. Di sini W ditanyakan. KM kan punya rumus lain, L per H. Sesuaikan dengan ini. Ini L ada, ini L ya. L, ini apa? H. Tinggal masukkan. Kita mencari KM dulu. Berarti 5M itu L, hanya 3M. KM ketemu 5M kali 3M. Meter coret-coret, meter dibagi meter kan habis, jadi KM nya tinggal 5 per 3. KM sudah ketemu, kita mencari W nya. W kan punya rumus KM kali F. Kok bisa Bu? Nah, ini bisa disilangkan. W ini diumpamakan ini untuk membantu mencari W ya, perkalian silang, matematika dimainkan. KM per 1 berarti W kali 1 menjadi W.
sama dengan KM kali F, menjadi KM kali F. Jadi ketemulah ini, W sama dengan KM kali F, dibantu dengan perkalian silang matematika. Nah, tinggal masukkan W rumus KM kali F. KM nya berapa? 5/3, F nya 60 Newton. Nah, matematikanya ini dicoret jadi berapa? 20 kan, 60 bagi 3, 3 dibagi 3 habis kan ya, ini juga dibagi 3, 20 kali 5 100, atau 60 kali, maaf, atau 60 kali 5 300 ya kan, 300 dibagi 3 100. Bisa juga seperti itu, menghasilkan berapa? W 100 Newton. Paham ya? Nah, demikian tentang materi pesawat sederhana sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan membantu kalian bisa memahami tentang usaha dan pesawat sederhana. Dan saya minta tolong klik like and subscribe di channel HH Ayo Belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.